Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Happy birthday to you, happy birthday to you. Siapa sih yang ulang tahun? Ini loh, podcast network favorit gue, Medio by KG Media. Seneng banget, di ulang tahun yang pertama kali ini, ada banyak special episode di podcast-podcastnya. Oh ya, lagian lo girang banget sih, gue kira elu yang ulang tahun. Pastinya, soalnya ada banyak rangkaian lain juga, mulai dari webinar, Twitter Space, sampai kuis berhadiah. Makanya, yuk cek Spotify dan YouTube Medio by KG Media sekarang. Wah, menarik banget. Yuk kita cek sekarang. Jelang masa uji coba sosialisasi pendaftaran pembelian Pertalite dan solar secara digital di Manado terhitung 1 Juli 2022 besok, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mulai melakukan persiapan. Menurut Senior Supervisor Communication PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan mengatakan, tanggal 1 Juli 2022 merupakan tahap pertama sosialisasi kepada masyarakat di SPBU-SPBU yang tersebar di seluruh kota Manado. 1 Juli 2022 besok merupakan tahapan sosialisasi pendaftaran. Masyarakat yang hendak membeli Pertalite maupun solar masih bisa melakukan pembelian secara manual. Namun demikian, di tanggal 1 Juli petugas SPBU nantinya akan mengerahkan masyarakat yang berhak menerima Pertalite dan solar subsidi untuk melakukan registrasi data diri dan kendaraan mereka. Menurut Ardianto Pauranan, PLT Manager SPBU Koko Boulevard Manado mengatakan, tahapan persiapan yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi bersama pihak pengelola SPBU-SPBU di Manado terkait rencana sosialisasi pembelian Pertalite maupun solar bersubsidi. Pendaftaran bisa dilakukan dengan dua skema. Pertama, menggunakan aplikasi My Pertamina dan skema kedua, pendaftaran secara manual lewat website Pertamina. Pertamina juga menyebut pengaturan pembelian Pertalite dan solar bersubsidi ini penting dilakukan agar diterima oleh masyarakat yang berhak. Cegah penyakit mulut dan kuku. Bangka Tengah terima 200 dosis vaksin hewan ternak. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bangka Tengah mulai lakukan penyuntikan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dosis pertama ke hewan ternak khususnya sapi. Sebanyak 200 dosis vaksin PMK ini diberikan untuk seluruh hewan ternak di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman saat pelaksanaan penyuntikan vaksin dosis pertama di kandang kelompok tani Desa Nibung, Kecamatan Koba, Rabu 29 Juni 2022 pagi. Al-Ghafri menyebutkan saat ini penyebaran virus PMK pada hewan ternak di Bangka Tengah perlahan sudah dapat diatasi dan mulai sembuh. Ia pun berharap vaksin PMK yang telah dilakukan pada hewan ternak ini dapat mencegah penyebar luasan virus PMK yang lebih tinggi. Sementara itu, Dokter Hewan Dinas Pertanian Bangka Tengah, Rahmawati menjelaskan vaksinasi PMK ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Hari ini mulai diberikan 1 dosis kepada setiap 1 sapi dan dosis-dosis berikutnya dilakukan 4 minggu ke depan hingga ke tahap terakhir vaksin booster. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Selatan Kota Malang melakukan penyuntikan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK ke 100 sapi di Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang pada hari Rabu kemarin 29 Juni 2022. PLT Kepala Dispantang Kota Malang, Sri Winarni, mengatakan vaksinasi ini diprioritaskan untuk sapi perah dan sapi potong di peternakan sapi. Sesuai dengan data Dispantang Kota Malang per 28 Juni 2022, ada 370 kasus hewan ternak yang terjangkit PMK. Perinciannya, 90 hewan ternak sembuh, 2 hewan ternak mati, 160 hewan ternak telah dipotong, dan kini tinggal 112 hewan ternak yang masih menjalani pengobatan. Kota Malang mendapatkan 300 dosis vaksin PMK yang rencananya akan disuntikan sebelum tanggal 7 Juli 2022. Vaksinasi PMK di Kota Malang ini telah dilakukan mulai tanggal 27 Juni 2022 dan di mana Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak di Dispantang Kota Malang, Anton Pramudiono, juga mengatakan pemberian dosis vaksin untuk masing-masing sapi adalah 2 mili, yang diharapkan vaksinasi ini
bisa membuat kekebalan tubuh sapi meningkat. Demikianlah kilas kabar Nusantara pagi ini.